Ya kalau bisa diajak berangkat ya teman-teman ya. Karena kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai tema, sebuah tema. Kira-kira anak-anak ketika melihat gambar ini, apa yang terpikir di benak kalian? Evolusi manusia. Pertumbuhan apa? Manusia. Nah, pertumbuhan manusia. Kita sebagai orang Muslim tentunya sangat penting untuk mempelajari pertumbuhan manusia, terutama pada usia yang sangat penting, yaitu usia balik. Ya, di mana usia balik ini kita diberi tanggung jawab untuk beribadah, untuk berperilaku baik, yang tentunya semua perbuatan kita itu dapat halal. Semua perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan belajar menyambut usia balik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membentuk kalian dalam 5 kelompok. Ya, 5 kelompok bisa berhitung dari Mbak Indah ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, sekarang Bu Guru minta tolong kumpul sesuai hitungannya tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Sultan ini. Nah, masih matang dong. Aku bisa kok. 5. Lah mau sisi loro tadi papa. Mati kuat. 5 ya. Lanjut. Cek dari sini. Bu Guru akan membagi per kelompok dalam di kerjakan ya.
Nanti ada perwakilan dua orang kelompok. Nanti ada perwakilan dua kelompok sebutkan ke depan. Ket. Kabule. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sambil mengajarkan, ya, kita akan mendengar penjelasan atau tugas diskusi dari kelompok teman kalian. Siapa yang dapat tanda-tanda balik menurut fikih dan biologi? Nomor 1. Apakah sudah? Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Biar teman-teman bisa Macam-macam mandi wajib strip besar garis miring Z. Mandi setelah 5 haid, mandi junub, mandi wiladah, mandi jenazah. Oke. Baik. Dari penjelasan teman kalian ya, macam-macam mandi wajib mandi besar. Yang pertama itu karena haid, yang kedua karena mandi junub, kemudian karena nifas, karena mu'alaf, karena jenazah dan karena wiladah atau melahirkan. Baik teman-teman, perhatikan ini alasan atau macam-macam adanya mandi wajib. Kemudian kelompok mana yang sudah selesai? Nomor Ada tanda belek yang pertama, ada tanda belek menurut fikih yang pertama mimpi basah, yang kedua haid, yang ketiga usia 12 tahun. Terus menurut ilmu biologi yang pertama membesarkan Apa itu? Perhatiannya yang kedua suaranya makin berat, yang ketiga tumbuh tinggi, jenggot dan jangkung kalau laki-laki. Yang keempat pertumbuhan badan secara cepat. Yang kelima nafsu makan meningkat. Yang keenam tumbuh rambut di bagian tertentu. Tanda-tanda balik menurut fikih dan ilmu biologi. Kemudian kelompok 5, ayo. Diseret.
Ya terakhir. Larangan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Berdiam di masjid, bersolat, tidak tawa, 4 tilawah, 5 membaca atau menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Terima kasih. Kira-kira benar atau tidak tadi yang dijelaskan? Kita tepuk tangan buat Bu, yang pertama itu harus tilawah sama wujud sama apa? Bedanya apa? Kalau wujud tilawah itu kan satu sholat yang baca Quran ayat sajdah itu. Syukur ketika kita mendapat syukur, habis itu tapi di sini tidak ada yang terakhir gimana? Iya dong. Tapi itu nggak berani ya? Yang terakhir ya. Tata cara mandi besar. Yang pertama berwudu dengan sempurna. Yang kedua membaca niat mandi. Sempurna. Yang kedua membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan kiri yang tadi dibersihkan. Terus berwudu dengan sempurna. Kemudian menyiram mengguyur air ke seluruh tubuh sampai basah semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan mandi bersih biasa. Bu, kalau mandi besar wajib samponan nggak, Bu? Boleh samponan, boleh tidak, asalkan di kulit rambut itu terkena air keluar. Yuk, kita baca niat mandi besar bersama-sama. Baik, itu ya anak-anaknya untuk niat mandi besarnya. Jadi teman-teman semua, anak-anak semua, pada usia balik ini kita diwajibkan untuk beribadah, untuk berakhlak yang baik, untuk menjalankan semua perintah yang Allah berikan dan menjauhi larangannya. Karena apa? Karena semua perilaku kita pada usia balik sampai seterusnya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Seperti itu ya. Terakhir, jadilah berprestasi dengan kemampuan kalian. Jadilah murid SD yang hebat dan berbakat. Amin. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.